Ya, hari ini kita membahas tentang ujian atau cobaan dan juga tentang apakah itu dari setan, dari Tuhan, atau dari diri kita. Nah, dari mana sebenarnya? Nah, kita bersama-sama belajar ini, dan ini agak rumit sebenarnya, tapi ada satu contoh yang sangat baik. Beberapa contoh dalam Alkitab, khususnya contoh yang besar ya, Abraham dan Ayub. AA, ya, Abraham dan Ayub. Itu sama-sama dicobai, dan kita juga belajar bagaimana makna cobaan itu dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan ya. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami mohon pertolongan biarlah Roh Kudus dan melalui firman yang kami dengarkan hari ini, yang juga kami mendengarkan penguraian penjelasan, biarlah kami bersandar dan hanya bergantung pada Roh-Mu yang kudus. Sehingga setiap paparan firman Tuhan betul-betul berasal dari hati Tuhan sendiri. Dan Tuhan tolong kami, supaya kami sungguh-sungguh bisa menerima dengan baik dalam iman kami, dalam hati kami, dan dalam perjalanan setiap hidup kami. Baik dalam kami belajar taat dan melihat semua kejadian di dalam kontrol kuasa Tuhan yang berdaulat dan memelihara kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hati kami, biarlah Roh Kristus, Roh Kudus yang akan menguatkan kami dan menegakkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, hari ini kita belajar kaitan atau relasi dan tujuan kejahatan dalam pengujian dan pencobaan. Ya, ini masih berkaitan dengan seri pemeliharaan Allah yang kita pelajari ya, dan sangat baik sekali, dan khususnya bagi kita orang-orang yang akan mengalami beberapa hal yang sangat sulit dalam hidup kita. Dan juga seringkali banyak orang bertanya tentang hal-hal spiritual ya, kerohanian. Nah, kita akan belajar dari Yakobus, ini kesimpulan dulu ya, jadi saya belajarnya dari kesimpulan dulu, nanti kita buka dan kita tutup dengan kalimat-kalimat firman Tuhan yang akan menguatkan kita dan yang jelas tentang arti apakah Allah mencobai atau tidak. Ya. Kalau Tuhan mencobai, apakah iblis juga mencobai, dan bagaimana relasi antara pencobaan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, baik kejahatan, malapetaka yang terjadi ya. Nah, apakah benar apa yang dikatakan bahwa semua hal-hal jahat dari setan, jadi bukan dari Tuhan? Hal-hal kegelapan, gitu ya, malapetaka, bencana itu pasti dari setan atau dari dosa kita lah, gitu kan? Nah, kita akan melihat satu perkataan dari Yakobus tentang pengujian dan pencobaan. Yakobus pasal pertama, ya, ini PowerPoint-nya di bawah nomor 3 ya. Yakobus pasal pertama ayat 13. Saya bacakan dari ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi, kalau kita lihat, ada sesuatu yang tidak pernah berkaitan dengan kata kasih, yang jarang sekali kita kaitkan dengan cobaan. Nah, tapi dalam ayat ini, sangat jelas bahwa pencobaan itu berkaitan dengan kasih Allah kepada kita dan kasih kita kepada Allah. Jadi kekuatan dari orang Kristen itu adalah ada dasarnya. Dasarnya itu apa? Karena kekuatan Allah dengan kasih setianya memelihara kita, sehingga Allah memberikan dan mengizinkan atau membuat kita menjalani semua apa yang terjadi dalam hidup kita, termasuk di dalamnya ujian, cobaan, dan juga hal yang bersifat membuat kita itu bertanya dan membuat kita kadang bingung. Ini maksudnya apa sebenarnya? Jadi dikatakan jelas sekali, ia akan menerima mahkota kalau sudah tahan uji, diuji oleh Tuhan, dicoba gitu kan. Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi hanya yang mengasihi Allah, semua ujian cobaan itu menjadi satu mahkota yang akan disediakan dan akan dipakai pada kita, dan kemuliaan akan kita terima. Itu hanya orang yang mengasihi Tuhan. Nah, orang yang tidak mengasihi Kristus, orang yang tidak mengasihi Allah, di luar daripada Kristus, di luar daripada Allah yang kita kenal dan Allah penebus itu, maka tidak ada sesuatu yang bisa membuat mereka menerima janji Allah. Ya, jadi ini perkataan sangat jelas sekali. Jadi ini eksklusif bagi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh yang mengasihi Tuhan. 13. Apabila seorang dicobai, nah saya kan tadi kan berbagilah orang bertahan dalam pencobaan. Nah, pencobaan itu dari siapa? Nah,
pasti orang berpikir, ini dari setan, kalau itu jahat dari setan gitu kan. Ini kalau malapetaka ini dari orang jahat atau dari mungkin kesalahan dosa orang. Ayat 13 dikatakan demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Jadi Allah tidak mencobai siapapun. Dalam arti, saudara perhatikan baik-baik, untuk menghancurkan, untuk membuat satu orang itu jatuh di dalam dosa-dosanya dan kemudian ambruk, kemudian tidak pernah bisa lagi melihat kebaikan Allah dan dia melawan Allah. Ya. Jadi itu sesuatu yang betul-betul bukan dicobai, dirancang dan diuji oleh Tuhan. Dikatakan Allah tidak pernah mencobai kita. Pencobaan ini datang dari Allah. Jadi tidak boleh kita mengatakan, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi kalimat ini jelas sekali bahwa Allah tidak mencobai siapapun, dan dikatakan di sini, ia sendiri tidak mencobai siapapun, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Jadi kalau Allah mencobai bukan karena Allah itu jahat ya, coba-coba seperti setan gitu, bukan. Jadi dalam posisi yang sangat jelas Alkitab mengatakan Allah tidak mencobai dalam tujuannya adalah untuk seperti iblis. Nah, jadi ini jelas ya. Jadi ayat 12, 13, 14 itu sama. Ya, nanti kita baca adalah bahwa ujian yang dilakukan oleh iblis, dilakukan oleh orang-orang yang jahat, dilakukan oleh roh-roh kegelapan, dan dilakukan oleh orang-orang yang sangat licik seperti itu, dan menguji kita, dan kemudian membuat kita jatuh dalam dosa, menghancurkan kita, itu tidak pernah Allah lakukan bagi kita. Jadi Allah tidak pernah menguji, mencobai siapapun mendatangkan kejahatan, mendatangkan satu perbuatan sehingga dia berdosa. Sehingga itu semua Allah yang menyebabkan dosa itu. Nah, jawabannya adalah tidak sama sekali. Alkitab dengan jelas mengatakan, jangan seorang pun berkata, ya pencobaan ini datang dari Allah. Ya, Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak dicobai oleh siapapun. Ya. Jadi siapa yang mencobai kita kalau gitu? Nah, ayat 14 sangat jelas dikatakan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi hukum Taurat yang ke-10 jelas sekali tentang keinginan hati yang membuat orang tidak bisa melawan ini. Orang jatuh dalam dosa apapun itu yang diikat itu hatinya. Mau jatuh rokok, mau jatuh mencuri, mau jatuh berbuat zina, mau jatuh merampok, mau jatuh membunuh, membenci orang, dan dosa apapun itu selalu kaitannya adalah dengan keinginan, dengan kehendak, dan pabriknya itu adalah dalam hati kita. Dan ini kita penting sekali mengerti ini. Jadi Allah tidak pernah membuat hati kita jadi pabrik membuat dosa atau mengeluarkan perbandaan-perbandaan yang najis. Ya. Jadi Tuhan bagi orang percaya mengasihi Dia, orang-orang mengasihi Dia, itu hati kita itu memproduksi kasih, setia, kemurahan, kesabaran, dan buah Roh Kudus, buah pertobatan, buah kebenaran, buah kerajaan Allah, dan buah kekristenan kita, buah iman kita. Ya, itu adalah semua kebaikan Tuhan. Jadi tidak pernah menghasilkan kejahatan, rencana jahat, licik, nggak ada. Ya, nggak ada. Mungkin kita juga pernah punya rencana seperti itu, membuat orang itu jatuh dalam dosa atau mengata-ngatai, mendustai, berbohong, terus kalau orang itu memfitnah gitu kan. Nah, itu dosa. Kita lakukan itu dosa yang sangat sangat bahaya sekali, dosa-dosa seperti ini. Dan jelas dikatakan seperti itu ya. Nah, kita akan membandingkan. Pak, kalau begitu Allah itu tidak mencobai siapapun dan bahkan si jahat tidak bisa mencobai dia untuk apa? Mengarahkan bahwa Allah itu akan tanda petik menguji kita kemudian sesuai dengan motivasi keinginan di dalam dosa, keinginan di dalam kegelapan, keinginan di dalam kejahatan. Nah, Allah tidak melakukan ujian cobaan seperti ini. Titik. Ya. Loh, berarti Pak, apakah Tuhan itu tidak mencobai kita? Tidak menguji kita? Oh, menguji. Menguji kita. Bukan dengan motivasi yang tadi. Jelas ya, bukan dengan motivasi yang tadi. Untuk apa?
wah membuat kita itu kemudian teriak-teriak dan kita akhirnya jatuh di dalam dosa dan Tuhan kayak orang itu, nah rasain lu kan saya sekarang uji kamu, nah ini kamu kan orang jahat gitu kan. Nah Tuhan sepertinya seolah-olah membuat orang itu dijatuhkan dan kemudian diambrukkan, dibangkrutkan, terus dituduh, dihakimi seenak sendiri. Nah itu enggak. Allah tidak pernah melakukan itu. Dan Allah tidak pernah berniat mempunyai hati yang satu kecenderungan pun melakukan banyak hal bagi kemauan jahat dalam hatinya. Allah tidak ada keinginan kejahatan. Allah tidak ada kecenderungan jahat. Ini diri Allah ya. Jadi semua ketetapan Allah termasuk hal-hal yang bersifat malapetaka, dosa semua ditetapkan Allah dan rencana Allah itu tidak keluar dari kekudusan hati Allah. Tetapi itu keluar karena Tuhan membedakan sifat kudus Allah, keadilan Allah, kebenaran Allah, kemudian memisahkan. Nah, supaya Allah benar-benar tetap Allah dalam segala kekudusannya dan dosa kegelapan atau pelanggaran-pelanggaran, ketidakkudusan, ketidakadilan, ketidakbenaran itu dibuang oleh Tuhan. Dan bahkan firdos pun itu harus steril dari dosa. Begitu manusia jatuh dalam dosa, karena diuji, dicobai oleh setan, dan dicobai oleh dirinya sendiri, mencoba-coba. Tapi Allah tidak mencobai manusia seperti setan menjatuhkan Adam dan Hawa. Allah memberikan ujian, janganlah kamu makan buah ini. Larangan itu adalah untuk memberikan satu nilai, satu janji Tuhan bahwa kalau kamu nanti jatuh di dalam dosa dan tidak taat, karena dipengaruhi oleh dosa, diuji oleh setan tadi. Nah, ujian dari Tuhan dan ujian dari setan dan ujian dari diri kita sendiri, itu semua dikontrol oleh Tuhan. Ya, kita belajar ini. Jadi kesimpulannya yang pertama, kita tahu bahwa Yakobus pasal 1:13 mengatakan Tuhan tidak menguji dan tidak bisa diuji oleh siapapun. Bahkan iblis pun tidak bisa mencobai Tuhan, mengatur-ngatur Tuhan. Musa bisa jatuh dalam dosa karena dia dicobai oleh bangsa Israel dan dia marah ketika dia melakukan dosa. Nah, Tuhan tidak pernah bisa. Kamu mau bersungut-sungut, kamu mau tidak setia, Tuhan tetap kudus dan Tuhan tidak pernah cenderung dan mempunyai satu preferensi, satu penyimpangan dalam hatinya, kemudian ingin berbuat tanda petik mencobai dengan motivasi yang jahat. Nggak ada. Jadi semua Tuhan lakukan di dalam kekudusan kebenarannya. Nah, ini kita pegang. Terus kita baca Yohanes pasal 6 ayat 6. Yohanes pasal 6 ayat 6. Dan ini sendiri dikatakan oleh Tuhan Yesus ya. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri, jelas Tuhan Yesus mengatakan dia mencoba muridnya, dia menguji muridnya. Ya. Kita lihat ayat 4. Yohanes pasal 6 ayat 4. Dan pasca pada hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong, atau orang banyak berbondong-bondong, datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, dan jelas pada Filipus satu pribadi muridnya. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ya, kenapa dikatakan demikian? Apa dia nggak tahu dari mana roti, mau cari apa roti? Tuhan tahu semuanya. Dan kenapa dia tahu seperti kok dia tanya seperti itu? Nah, tujuan tanya Tuhan Yesus adalah untuk menguji. Ayat 6, hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus. Jelas kan? Perasmos, dia mencobai Filipus, mengetes Filipus, mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi Allah tahu apa yang dilakukan, nanti terjadi apa, dia akan makan mujizat, makan 5.000 orang, dan menyediakan semuanya, dan dia berdoa, dan dia tahu semua apa yang dia lakukan, dan bagaimana nanti jadinya dia tahu semuanya. Dan dia hanya ingin menguji Filipus. Dan ini betul-betul ujian dari mana? Dari Tuhan sendiri, jelas Alkitab mengatakan, Allah menguji manusia, Allah menguji orang percaya, Allah menguji Filipus, Yesus menguji Filipus. Dan itu jelas menguji. Jadi Yakobus 1:13, ayat ini tidak berlaku bagi Tuhan Yesus yang menguji untuk menyatakan kemuliaannya, menyatakan kebaikannya, menyatakan satu keagungannya dan kebesarannya yang luar biasa nanti. Jadi ini berbeda. Jadi ujian cobaan Yakobus pasal 1:13 dengan Tuhan Yesus mencobai itu berbeda motivasi,
berbeda tujuannya, dan berbeda dari semua. Artinya itu berbeda maknanya, berbeda intensitasnya. Jadi apa sih ini maksudnya? Nah, itu beda. Jadi yang ini menjatuhkan, kemudian menghina orang, terus membuat orang itu kemudian kayak orang itu disengsarakan gitu kan. Enggak, kalau ini sepertinya terjadi seperti ini persis. Tetapi ini tujuannya untuk membangunkan, untuk menguatkan, untuk menghibur, untuk menegakkan iman kita, untuk menguji kita sehingga seperti Ayub, imannya itu akhirnya menyala seperti emas, bercahaya seperti emas. Nah, itu tujuan dari Tuhan. Nah, jadi setiap ujian yang bukan di dalam kekudusan Tuhan, kebaikan Tuhan, itu semua bukan Tuhan lakukan. Dan itu dilakukan oleh keinginan hati manusia, dan dilakukan oleh iblis dan seluruh daripada roh-roh kejahatan ya, yang mencobai manusia. Tapi yang di sini, Tuhan menggerakkan hati orang-orang itu, dan bagaimana Tuhan menggerakkan dalam seluruh peristiwa, semua ujian cobaan, di dalam tangan Tuhan itu menjadi tujuannya untuk kebaikan. Ya. Jadi bagi Tuhan itu, Tuhan mencobai Filipus. Ya, mencobai Filipus untuk menguji, mencobai dia. 7 ya. Yohanes 6 ayat pasal 6 ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong roti kecil saja. Kecil aja nggak bisa. Apalagi roti utuh, nggak mungkin katanya. 8. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon, berkata kepada Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi esensi, isi dari ujian cobaan itu apa? Saudara, ini isinya. Saudara. Jadi kalau kita lihat, Tuhan Yesus lagi mencobai siapa? Mencobai Filipus. Dan kemudian Filipus mendengarkan jawaban dari Andreas, saudara dari Simon Petrus. Apa jawabannya? Nah, ini loh ujiannya. Materinya apa? Dikatakan di sini ada seorang anak, dan ada anak membawa roti, 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apa artinya bagi orang segini banyak? Jadi Tuhan Yesus tanya, sediakan roti, ya, sediakan makan, gitu kan? Sediakan makan. Terus Filipus bertanya, dari mana? 200 dinar aja nggak bisa. Andreas punya, dan mendapatkan seorang anak dengan 5 roti jelek dan 2 ketul ikan. Tapi apa artinya? Jadi sama, pikiran mereka itu sedang diuji oleh Tuhan dalam arti apa? Ada tapi buat apa? Ada tapi sia-sia. Bagaimana kita mungkin memberi makan 5 roti jelek dengan 2 ketul ikan? 5.000 orang begitu banyak, lebih. Bisa sampai 7.000, 8.000 orang. Bagaimana mungkin? Tapi ada di depannya. Nah, ini yang disebut sebagai ujian. Tujuannya apa? Kemustahilan itu menjadi sesuatu yang terjadi. Ya. Jadi ujian cobaan itu apa sih intinya? Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi kalau kita diuji Tuhan, imanmu yang nggak bisa lakukan itu, Tuhan uji kamu, sehingga kamu bisa melakukannya. Sehingga kamu bisa melewatinya, dan kamu bisa lulus, kamu bisa teruji, dan kamu naik kelas imanmu. Jadi tujuan Tuhan adalah membawa iman kita semakin dikuatkan, semakin dimatangkan, semakin digodok, semakin kita dewasa, dan kita kokoh, kuat, dan tidak tergoncangkan. Nah, itu tujuan Tuhan. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita, baik itu ujian dari diri kita, ujian dari kegelapan, ujian dari setan, ujian dari roh-roh jahat, atau dari orang-orang jahat semuanya, ataupun dari Tuhan, semua bagi orang yang mengasihi Dia menjadi satu kekuatan yang dikontrol oleh Tuhan. Ya, kekuatan dikontrol Tuhan. Jadi ujian, cobaan dari setan termasuk dari diri kita sendiri itu dikontrol oleh Tuhan dengan satu kekuatan kuasa Dia memelihara supaya semua mengerjakan kebaikannya. Nah, saudara, ini kita harus tahu jelas. Jadi Tuhan tidak mencoba yang jahat. Nah, ada mencoba yang jahat, setan ini kan mencoba yang jahat. Kita juga jatuh dalam kejahatan. Mencobai diri kita sendiri, keinginan kita jatuh. Nah, seluruh keinginan kita yang jatuh dalam dosa dipakai oleh Tuhan untuk membawa kita mengerti bahwa Allah memelihara kamu, Allah menjaga kamu. Dan Tuhan memberikan pengampunan, memberikan maaf, memberikan
satu hatinya dan membuka dirinya untuk apa? Memberikan kepada kita satu penerimaan dan satu kekuatan. Kamu nggak bisa melawan dirimu, melawan kegelapan. Kamu nggak mungkin melawan cobaan dari setan. Tetapi aku yang menyediakan semua jalan keluarnya. Nah, ini kekuatan dari Tuhan. Jadi kita jelas ini ya. Jadi Yakobus pasal 13 yang dilakukan oleh setan, keinginan diri kita yang jahat, semua keinginan duniawi, yang mau jadi seperti duniawi, keinginan kita mau menang terus, mau enak terus, mau dapat rezeki terus, mau hidup yang sehat terus gitu kan. Pokoknya saya nggak mau hidup nggak sehat gitu, nggak kaya, pokoknya mau kaya, mau sehat, pokoknya semua itulah yang diinginkan oleh dunia itu. Jadi betul-betul bahagia secara duniawi. Nah, begitu kita mengalami kehidupan-kehidupan yang setengah mati, susah, sengsara, banyak penderitaan, banyak tantangan, wah kita kemudian mengatakan, ini dari setan, ini bukan dari Tuhan. Nah, kita harus hati-hati seperti ini. Kenapa? Jadi semua pencobaan jika dari setan, kita berusaha melawannya, menentangnya, mencoba menghindarinya, atau kita berusaha untuk mengatasinya. Karena kita pikir dari setan. Tapi kalau dari Tuhan, biasanya orang percaya ini dari Tuhan ya, kita harus menerimanya, kita harus menyerah pada kehendaknya, dan kita bersuka cita karenanya. Jadi kita membedakan kalau setan itu berusaha, semua kita akan hindari. Tapi kalau dari Tuhan, ya udah kita pasrah. Kenapa? Dari Tuhan, udah pasrah. Nah, apakah iman kita seperti ini? Jawabannya tidak. Tidak seperti itu. Iman kita adalah iman yang begitu jelas. Kita akan diberitahu cobaan ini dari siapa, motivasinya apa, tujuannya apa, dan kenapa ini terjadi. Jadi cobaan yang dibawa oleh si jahat, itu dosanya si jahat. Tetapi dalam kontrol Tuhan, dalam kehendak Allah, dalam rencana Allah, dosa-dosa, cobaan-cobaan yang jahat ini, itu Tuhan berhak memakainya untuk mematangkan kita, untuk menguji kita, untuk membawa kita ke dalam kebaikan Allah dan kesetiaan Allah, kepada kekaguman kita, kepada hati Allah yang begitu sabar kepada kita. Ya, jadi ini sangat luar biasa, sangat indah sekali. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-9, saya bacakan. Ya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari antara mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Orang-orang Israel yang jahat itu, Bani Korah, Abiram, Datan semuanya kan, dan orang-orang Lewi yang memihak kepada orang-orang jahat semuanya itu, yang ngikut Bani Korah, nabi-nabi palsu, itu dibinasakan semua. Bersungut-sungut menguji Tuhan, dan 10 kali mereka menguji Tuhan, dan Tuhan binasakan orang-orang ini, dan tidak ada satu yang hidup, semua dibinasakan, kecuali mereka yang ikut kembali kepada Musa dan Harun, dan mau beribadah pada Tuhan, setia kembali pada Tuhan, dan mereka ikut. Nah, jadi 14.000 orang lebih itu dibinasakan Tuhan langsung. Ya, 250 imam dan 400 lebih daripada nabi-nabi palsu itu langsung dibakar oleh Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab begitu banyak hukuman-hukuman Tuhan yang mencobai Tuhan. Ya, jadi jelas Allah tidak bisa dicobai oleh siapapun. Kalau mencobai Tuhan, dibinasakan semua. Ibrani 10 ini sama ya, Ibrani 10 ayat yang ke-9. Ya. Perhatikan baik-baik. Dan kemudian sungguh katanya, aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Jadi artinya saudara bahwa ujian cobaan semua yang terjadi karena kita melakukan dosa itu sudah disediakan penyelesaiannya oleh Tuhan dan sekali untuk selama-lamanya. Termasuk di dalamnya apa? Kita jatuh dalam dosa-dosa yang diuji oleh setan. Kita jatuh dalam dosa-dosa yang karena keinginan kita. Tuhan sudah menyediakan sekali untuk selama-lamanya. Ya, sekali untuk selama-lamanya. Dalam kitab Wahyu juga kita lihat ya. Wahyu pasal 2 ayat 2. Saya bacakan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Nah, perhatikan, saudara. Allah tidak mencobai. Apakah gereja kemudian tidak boleh menguji dan kemudian mencobai orang-orang guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu? Tidak.
Gereja berhak menguji pendeta palsu, guru palsu, nabi palsu, rasul palsu, mesias palsu, Injil palsu atau tidak. Itu gereja diberi kemampuan untuk mengujinya. Ini di sini, ya, ini tentang gereja jemaat Efesus. Ya, gereja itu diberi kemampuan untuk apa? Efesus kan terkenal dengan doktrinnya. Gereja Efesus itu pengikutnya dan juga para pemimpinnya itu sangat paham dengan teologi yang sangat baik sekali, dan mereka menguji hamba-hamba Tuhan itu dengan apa? Dengan firman Tuhan. Mereka menguji. Dikatakan di sini, mereka menguji semua orang menyebut dirinya rasul, diuji. Kamu betul-betul rasul enggak? Nah, mereka menguji itu. Ya, akhirnya banyak yang tidak teruji. Rasul palsu semuanya. Oke, di dalam Wahyu pasal 3:10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Saya bacakan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau pada hari pencobaan. Perhatikan, hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di dalam bumi. Jadi suruh perhatikan, ini pencobaan apa? Ini pencobaan seluruh dunia. Tuhan mengizinkan itu terjadi di seluruh dunia, dan pada akhir zaman itu, saudara, akan banyak sekali pencobaan yang akan datang pada bumi. Dalam bentuk apa? Bermacam-macam bentuk pencobaan. Ya, kita belajar ini. Nah, kita lihat yang terakhir ya, Kejadian pasal 22. Ya. Pasal 22. Judulnya, kepercayaan Abraham diuji. Kepercayaan Abraham diuji. Nah, perhatikan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Jelas ya? Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana. Sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi ini jelas, Tuhan menguji Abraham. Apakah Tuhan menguji Abraham untuk membinasakan dan menggugurkan imannya, atau untuk menghidupkan dan menguatkan serta memberi pengharapan imannya kepada janjinya akan berkat-berkatnya, bahwa kamu akan memberkati bangsa-bangsa dan seluruh bangsa akan diberkati dari dirimu, dari keturunanmu. Engkau akan mendapatkan satu keturunan yang disebut sebagai benih Mesias itu. Jadi satu benih yang tunggal dalam dirimu itu akan menjadi Mesias. Nah, saudara, ini perjanjian-perjanjian Tuhan, dan semua isi janji Tuhan itu diberitahukan kepada Abraham. Tapi dengan satu syarat apa? Tuhan menguji Abraham untuk menyerahkan anaknya Ishak. Jadi Ishak itu satu-satunya yang bisa untuk memberikan keturunan dan menjanjikan keturunan Mesias. Itu hanya Ishak. Nah, sekarang Ishak ini yang menjadi satu garis keturunan yang satu-satunya diminta oleh Tuhan sendiri, yang menetapkan Ishak satu-satunya yang hanya bisa memberikan keturunan pada Abraham, dan juga keturunan yang sangat memberkati semua keturunan bangsa-bangsa yang akan mendapatkan berkat, itu dari Ishak. Perhatikan, saudara, Tuhan tidak mempermainkan Abraham dengan ujian ini. Setan mempermainkan, Tuhan tidak. Tapi Tuhan sedang menguji Abraham untuk memberikan janjinya kepastiannya. Jadi bukan meragukan Abraham, tapi malah memastikan janjinya. Jadi ujian dari Tuhan bukan menggugurkan iman Abraham, tetapi membuat iman Abraham itu kemudian bergerak teguh kuat, dan dia tidak gugur, dan dia hidup, dan dia kemudian keluar satu pengharapan yang kekal di sana. Jadi kemudian diserahkan, diambillah Ishak oleh Tuhan, dan dikatakan, serahkan kepadaku dan bunuhlah Ishak. Nah, saudara, dalam pikiran kita diuji ini, lah kalau Ishak mati, lah terus siapa yang meneruskan? Nah, kalau Ishak mati, janji Tuhan terus bagaimana? Wah, kita jadi Abraham itu bisa berteologi, bisa berpikir pengajaran-pengajaran, berpikir, Allah ini benar nggak ya? Ngomongnya gini A jadi B, B jadi A. Ini bagaimana? Dia janjikan dari Ishak, sudah dinantikan puluhan tahun. Akhirnya dapat anak Ishak, anak satu-satunya, anak perjanjian. Sekarang mau dibunuh. Tuhan itu maunya apa? Nah, disinilah terjadi ujian. Dan perhatikan baik-baik, Abraham tidak bertanya apapun kepada Tuhan. Tuhan, kenapa anak ini?
Nanti kalau ini mati, siapa yang meneruskan? Apa aku bisa punya anak lagi? Nggak ada pertanyaan itu, saudara. Abraham hanya taat, dan dia taat dengan segala pergumulan. Dia diuji oleh Tuhan dan berkecamuk semua apa yang terjadi dalam pikiran dia, hati dia. Aduh, nggak tahu saya. Itu pasti Abraham itu bergumul luar biasa sekali. Bahkan istrinya juga sama. Ini gimana ini anak satu-satunya anak yang aduh udah disayang-sayang, terus kemudian udah besar, umur sudah 12 tahun, kemudian dibawa ke atas, mau disembelih. Nah, saudara, ini ujian. Jadi kalau dari sudut yang jahat, Allah itu tidak berperi kemanusiaan. Allah itu tidak mengerti perasaan manusia. Allah itu sembarangan, Allah itu pelin-pelan, Allah itu ngamur. Oh, banyak sekali kita ngomong seperti itu. Tapi tujuannya nggak seperti itu. Itu tujuan setan semua. Jadi kalau kita bertanya kepada Tuhan dengan satu pikiran-pikiran seperti tadi, kenapa Tuhan seperti ini? Kenapa seperti ini? Bersungut-sungut seperti itu. Artinya bahwa kita berada dalam memikirkan Tuhan itu jadi setan, Tuhan jadi hantu. Kenapa? Karena kita pikir jahat semuanya. Kita pikir nggak sesuai dengan hati Tuhan. Padahal Tuhan betul-betul untuk kebaikan Abraham, untuk kebaikan keturunannya, dan untuk membentuk satu bangsa yang memberkati bangsa. Tuhan memakai ujian ini untuk menyatakan iman Abraham sebagai iman yang akan diwariskan kepada anak cucunya dan terwujud dalam Kristus, iman di dalam kebenaran. Iman yang, kalau saya ngomong, iman yang melebihi daripada nyawa Ishak. Iman yang melebihi daripada harga hidup Ishak. Jadi Allah adalah Allah yang melebihi daripada semua orang kau cintai. Semua orang yang engkau betul-betul kasihi. Allah mengatakan, aku Allah yang berhak mendapatkan kasih itu, bukan anakmu, aku yang berhak. Nah, itu, saudara. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kita, sampai orang yang paling kita kasih berpisah kepada kita, saudara, itu artinya apa? Bahwa tempat yang terindah, kasih itu adalah Allah sendiri. Dan kita harus percaya kepada Allah bahwa orang-orang yang bersama dengan Allah itu bahagia luar biasa, dan kita juga harus rela memberikan hidup kita seperti Ishak dipersembahkan oleh Abraham, diminta oleh Tuhan. Jadi itu, kamu pilih Ishak atau pilih saya? Kamu pilih dia atau pilih saya? Kamu pilih dia, dia akan mati. Kamu pilih saya, dia akan hidup. Dan itulah perjanjian dari Tuhan. Jadi kalau pilih anaknya, matilah iman Abraham. Tapi kalau pilih Tuhan dan dia taat mempersembahkan anaknya, hiduplah imannya. Hiduplah seluruh apa janji Tuhan itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan akhirnya kita tahu Abraham memilih. Dia taat dan dia menyembelih anaknya. Saudara, ini cerita yang luar biasa sebenarnya kalau kita lihat. Nah, sekarang kita pelajari. Ya. Jadi kita berpikir semua yang jahat, kejadian-kejadian jahat itu dari setan, kita harus hindari. Yang baik semua ini membuat kita bersukacita, itu dari Tuhan. Nah, ini secara simpel ya, tetapi itu tidak kebenaran firman Tuhan. Tidak kebenaran firman Tuhan. Sesuatu yang malapetaka pun bisa dari Tuhan, bisa. Ya. Termasuk dalam kehidupan kita, kematian ini itu adalah dari Tuhan. Hidup dan mati dari Tuhan. Kemalangan dan kemujuran dari Tuhan. Dan itu tercatat semua dalam Yesaya 45 dan juga Pengkhotbah. Ya, kita sudah pelajari beberapa minggu yang lalu. Oke, kita lihat sekarang. Nah, saudara perhatikan. Jadi, cobaan itu berasal dari siapa? Nah, kita lihat. Ya, saya tidak membaca firman Tuhan. Saya hanya menceritakan data dalam Alkitab. Waktu Tuhan Yesus melihat orang yang punggungnya bengkok, wanita yang dirasuki oleh roh jahat selama 18 tahun. Dan dicobai oleh si jahat. Dan dikuasai oleh si jahat. Dan punggungnya itu sampai bengkok. Dalam Lukas 13:11. Dan jelas dikatakan dalam Injil Lukas. Cobaan itu dari setan. Jelas dari setan. Dia bungkuk semua dari setan. Yang kedua, Paulus pernah mengatakan. Dia dalam Efesus pasal 6 ayat 16. Bahwa setan itu menembak dia dengan cobaan-cobaan seperti panah api ke arah dia. Ya, jadi menyerang dia, mengatakan setan menghalangi dia untuk mengunjungi Tesalonika, mengunjungi tempat-tempat yang lain, dan membuat penginjilannya itu mendapatkan banyak halangan, dan itu semua cobaan dari setan. Dan Tuhan tidak pernah menghalangi. Dia berbahasa lain untuk mengatakan Injil. Oke, ini ada yang masuk tadi suara ya. Nah,
Dikatakan di sini kita tahu bahwa setan itu bisa menyerang rasul-rasul, bisa menyerang orang percaya, menyerang kita semuanya, ya, untuk mengunjungi. Dan kita tahu bahwa Petrus mengatakan bahwa setan itu sedang berkeliaran di sekeliling kita dan seperti singa yang mengaum yang akan menerkam kita. Nah, itu jelas ya. Jadi itu pencobaan ujian itu dari setan. Nah, Paulus juga mengatakan ada duri dalam daging, ada penyakit dalam dirinya yang dia tahu betul-betul ini bukan dari Tuhan. Dan dia katakan ini dari setan yang membuat aku tuh nggak bisa melakukan penginjilan dan menghambat semua penginjilan itu. Nah, saudara, jadi kita tahu sekarang ini bahwa setan bergerak di dalam banyak wilayah, termasuk wilayah yang tidak terlihat dan wilayah yang kita lihat. Nah, seperti ini kan. Jadi orang yang bungkuk, orang yang kerasukan, terus kemudian mencobai kita dengan memberikan begitu banyak kesulitan dengan panah-panah seperti itu menghalangi kita, atau memberikan penyakit dalam diri kita sehingga kita nggak bisa apa-apa, kita berdiam dan kita nggak bisa kemana-mana. Nah, ini semua jelas dari setan. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Nah, kalau dari Tuhan gimana? Ada nggak yang dari Tuhan? Jelas ada dari Tuhan. Nah, ini saya bacakan ya. Petrus mengatakan satu kalimat dalam 1 Petrus pasal 3:17, pasal 3:17 ya. Dikatakan bahwa jika kita menderita karena berbuat baik, dan itu adalah karena menghendaki seluruh hidup kita menjadi seperti Kristus yang menderita. Dan semua penderitaan yang kita terima, yang bukan karena kita berbuat jahat, berbuat baik, itu adalah ujian cobaan bagi kita. Ya, jadi jelas ini ya. Terus kedua, pemazmur. Dikatakan bahwa Allah itu menindas dia dengan setia. Jadi kita positif ini ya, ini dari Tuhan. Menderita bersama dengan Kristus dari Tuhan. Dan kita tahu ini adalah orang-orang yang jahat menimpa kita, tidak mau memberikan kita kesempatan, kemudian mempersulit kita, dan kita menderita itu semua bukan karena kita jahat, kita mengasihi mereka, mereka tetap jahat. Nah, itu dikatakan ujian-ujian seperti ini, itu jelas dari Tuhan. Diizinkan kita menerima supaya kita mempraktekkan bagaimana kita menderita bersama Kristus dan kita mengasihi orang yang memusuhi kita. Ya. Musa juga sama. Dikatakan dalam Keluaran pasal 4 ayat 11, Tuhan yang mengizinkan penyakit-penyakit semua manusia yang ada. Jadi seluruh penyakit yang ada karena penyimpangan di dalam kekudusan kehadiran Tuhan dan jatuhnya manusia dalam dosa karena keserakan manusia, begitu banyak penyakit dan itu menjadi ujian bagi kita semuanya. Yang keempat, Amos mengatakan bencana datang ke kota-kota Israel, bagaimana Tuhan yang telah melakukannya. Amos pasal 3:6, karena bangsa Israel melawan Tuhan dan Tuhan mendatangkan bencana malapetaka dan kota itu mendapatkan satu bencana terjadi di sana. Ya. Dan itu semua dikatakan jelas dari Tuhan. Jadi bukan Tuhan tidak mencobai, Tuhan memberikan pencobaan karena dosa kita, menghajar kita, mendidik kita, kemudian mematangkan kita, membuat kita disadarkan supaya kita berlari kembali pada Tuhan dan kita bertobat dan kita memohon dan kita memanggil nama Tuhan. Ya, sesungguhnya sebagian dari cobaan-cobaan itu adalah kalau kita tahu itu perbuatan dari setan dan juga sesungguhnya juga dari Allah. Nah, bagaimana yang dari setan dari Allah ini bisa dikontrol oleh Tuhan semuanya dengan kuasanya? Ya, kita bertanya-tanya itu ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, setelah ada yang lebih sulit lagi yang kita pelajari. Perhatikan baik-baik. Setiap cobaan yang kita terima, apapun yang kita terima yang tidak sesuai dengan natur Allah, ya, tidak sesuai dengan natur Allah, tidak sesuai dengan kebahagiaan Allah berikan, tidak sesuai dengan satu kemenangan Tuhan berikan. Seperti itu semua berasal daripada setan, dari kegelapan. Paulus mengatakan demikian, ya, karena dia mengatakan kita harus bergumul melawan kekuatan roh-roh jahat yang ada di udara. Dan setiap hari kita harus sadar dan kita berdoa di dalam hati kita, pikiran kita, dalam roh kita supaya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan Petrus juga mengatakan ketika kita menderita, kita perlu menderita untuk melawan setan dan yang berusaha melawan kita seperti singa yang mengaum. Yang tadi saya katakan. Dalam sisi spiritualitas, semua penderitaan itu melibatkan karya-karya kegelapan yang akan menghalangi kita. Yang Tuhan pakai untuk menguji kita, mematangkan kita, yang dipakai untuk iblis
untuk membusukkan iman kita, untuk membuat kita berdusta kepada Tuhan, dan untuk kita jauh dari Tuhan. Tapi ujian dari Tuhan membawa kita bertobat, datang pada Tuhan, mendekat pada Tuhan, dan mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Tapi yang dari setan itu, kita semakin melawan Tuhan, kita semakin bersungguh-sungguh, kita semakin mengutuk-utuk Tuhan. Jadi ini sama. Dalam bentuknya semua bisa sama. Jadi bisa bencana, Tuhan juga bisa memberikan bencana, dan semua sama. Dan kita harus tahu membedakan itu semua dari mana. Dari tujuan dan akhir dari seluruh cobaan itu dalam hidup kita. Ya, jadi jelas sekali. Nah, ini ada satu perkataan Yakobus yang sangat baik sekali. Dia mengatakan demikian, persahabatan kita dengan dunia itu yang mendatangkan kita kepada cobaan-cobaan, ujian-ujian yang dari si jahat itu menempel kepada kita dan terus merongrong kita. Ya, dan itu membuat kita akhirnya menampilkan satu karakter dari dunia ini, dari iblis, ada dalam diri kita. Tidak mau memaafkan, gampang marah, pemarah, dan sifat-sifat manusia lama kita itu digali oleh iblis, ya, diberi makan oleh iblis, dan kita kemudian menjadi seperti dunia, berubah seperti dunia, bukan seperti firman Tuhan, bukan seperti Allah, bukan seperti Kristus. Ya, dan kita bersyukur jika kita bisa meneliti ini dan kita bisa tahu bagaimana Tuhan mengontrol. Jadi yang membuat kita tenang, damai itu apa? Semua cobaan dari setan itu semua dikontrol oleh Tuhan bagi kebaikan-kebaikan kita. Nah, ini membuat kita tenang luar biasa di sini. Ya, kita nggak perlu takut untuk datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan. Ya, oke. Nah, kita lihat sih. Setiap pencobaan, semua pencobaan itu berasal dari Tuhan dan yang betul-betul dari Tuhan diberitahu oleh Tuhan. Ya, Yesaya 45 ayat 7. Kemudian 1 Tesalonika pasal 3, 2 dan 3. Setiap penderitaan yang akan kita hadapi telah ditetapkan untuk kita oleh Allah. Coba kita baca ya. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 2 dan 3. Perhatikan, saya bacakan ayat 1. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami memperoleh keberanian untuk memberitakan Injil kepada kamu dalam perjuangan yang sangat berat. Jelas ini kan? Ada sesuatu kuasa, pencobaan, ujian dari setan ini semuanya. Tetapi Tuhan menyertai mereka. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Jelas, Saudara. Jadi tadi ini dari iblis kan, wow, halangan-halangan. Tapi dia tahu bahwa ini semua dipakai oleh Tuhan untuk menguji hati kita supaya kita menyukakan hati Allah. Saudara, ini sangat indah sekali. Jadi kalau sekarang saya suatu hari, saya sakit, saya kena penyakit yang luar biasa, atau saudara kena penyakit, atau orang lain kena sakit, orang percaya, orang tua kita, terus dia sakit gitu. Nah, saudara, kita harus melihat sakit ini dari mana? Jelas sakit itu bukan dari Tuhan. Sakit dari dosa manusia karena kerusakan alam semesta. Dan ini dari, tanda petik, berasal dari onak duri yang dari tipuan dari setan semua. Dan kita lihat bahwa sakit penyakit itu semuanya dalam kondisi adalah untuk mendatangkan kejahatan. Untuk mendatangkan satu hidup yang melawan Tuhan semuanya. Tetapi kita sebagai orang percaya melihat ini semua terjadi dalam hidup kita, dalam diri orang tua kita atau anak kita atau siapapun, kita harus mengajar supaya mereka tahu bahwa semua kendali hidup kita, ujian ini semua yang datang dari kegelapan, itu dipakai Allah untuk menyatakan hati Allah yang sungguh-sungguh tujuannya adalah untuk kebaikan kita, untuk membawa kita mengenal Allah, menyerahkan hidup kita pada Allah, dan mempercayakan diri kita pada Allah, dan kita semakin mengasihi Allah. Dan itu tujuannya di situ. Jadi bukan menjadi anak kita kemudian, saya nggak percaya Tuhan lagi lah. Udah, orang tua kita yang kemudian sakit, saya pernah lihat seorang yang sakit kena sakit komplikasi dan kemudian kesakitan luar biasa karena kena kencing manis, dia kencing susah, semua susah, terus kakinya
diamputasi, dan kemudian dia sendiri nggak bisa bergerak, dan kemudian badannya hitam semua, dan di dalam kesengsaraan itu dia berteriak. Dia seorang hamba Tuhan, berteriak dan dia mengutuki Tuhan. Dia bertanya, Tuhan, aku ini sakit luar biasa, kenapa nggak tolong saya? Wah, dia berteriak-teriak, kemudian dia mulai mengutuk-ngutuk Tuhan. Aku sudah melayani engkau, kenapa? Nah, berarti orang ini dalam pergumulan imannya bisa bersungut-sungut pada Tuhan. Bisa, saudara. Tetapi akhir hidupnya kita harus lihat. Kalau dia akhir hidupnya tetap mengutuki Tuhan, tetap bersungut-sungut, artinya bahwa dia dicobai oleh setan dan dihancurkan oleh setan. Dan dia tidak kembali pada Tuhan. Dan itu semua dikontrol Tuhan, dikendalikan Tuhan. Tapi orang-orang yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, waktu mengalami ini, bisa bersungut-sungut. Bisa, saudara. Tapi dia sadar, oh Tuhan maafkan saya. Ayub sadar, Abraham sadar, Daud sadar, Salomo sadar, dan dia mengatakan, Tuhan, aku tidak mau mencobai engkau lagi. Tuhan, aku tahu betapa baiknya engkau. Dan Ayub berdiam, dia mencabut semua perkataannya, dia mencabut semua ucapannya, dan dia berdiam di hadapan Tuhan dan memohon pertolongan. Dan dia mengatakan, Tuhan adalah penebus hidupku. Dan itu Ayub. Dan kemudian imannya kemudian kokoh kuat. Dalam segala kondisi, dia tidak menuduh Tuhan. Tuhan itu jahat. Nah, saudara, ini pentingnya. Jadi ujian cobaan, waktu dihadapkan kepada Tuhan dan kepada setan, bedanya apa? Saudara perhatikan, waktu ujian cobaan, baik itu dari setan atau dari Tuhan, dan kemudian kita mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik, maka artinya apa? Bahwa semua ujian itu dipakai oleh kegelapan. Nah, sebaliknya, semua ujian, baik dari Tuhan ataupun dari kegelapan, waktu menghampiri kita alami bersama-sama dengan orang-orang percaya, dan kemudian kita melihat Tuhan dan mengatakan, Tuhan, engkau baik adanya. Maka kita langsung membalikkan semua apa yang dilakukan oleh iblis, yang harusnya menghancurkan kita, itu malah membangun kita. Ya, Yusuf juga sama. Didustai, ditipu semuanya. Tapi dia kemudian diangkat oleh Tuhan. Dan dia tidak pernah kekurangan apapun, seperti orang-orang percaya yang lain. Jadi, iblis membawa semuanya untuk menghancurkan kita, membawa kita jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan berhak memakai semua apa yang dilakukan oleh iblis, membawa kita dekat dengan Tuhan. Jadi iblis tidak bisa membawa apa yang dari Tuhan itu mendekat pada dia. Nggak bisa. Tapi yang dari iblis, semua ujian cobaan dari iblis, dan juga perbuatan-perbuatan kelicikan dan semua bagaimana iblis itu memanah kita dan memancing kita, menakut-takuti kita seperti singa yang mengaum. Saudara, itu semuanya bisa dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan kita. Jadi iblis tidak bisa memakai ujian dari Tuhan untuk menghancurkan kita, tapi Tuhan bisa memakai ujian dari iblis untuk kebaikan kita dan menghancurkan iblis sendiri. Dan ini tujuan daripada ujian dan cobaan dan juga kejahatan yang terjadi. Jadi saudara jangan pernah menyalahkan tiba-tiba ada seorang anak lahir gitu ya. Terus kemudian di dalam kecacatan, ya, nggak punya tangan, nggak punya kaki, atau mungkin kepalanya jadi satu gitu kan. Nah, saudara, kita langsung bertanya, apakah ini dari Tuhan? Jawabannya adalah tidak. Ini dari kerusakan gen kita. Karena kita jatuh dalam dosa, seluruh hidup kita itu sudah rusak luar biasa. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan yang memberikan kerusakan-kerusakan. Bukan. Tuhan menghukum manusia karena manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan mengutuk tanah. Nah, kita masih ingat kan? Mengutuk tanah karena dosa manusia, bukan karena Tuhan, karena dosa manusia. Dan Tuhan menegakkan keadilannya, dan waktu dia mengutuk tanah, mengutuk iblis, dan semua pekerjaan iblis, dia menyediakan Mesias untuk apa? Mengubah tanah ini, mengubah semua cobaan iblis menjadi kebaikan semuanya. Dan ini tujuan Tuhan. Dan tidak mungkin manusia bisa lakukan ini, kecuali Tuhan. Mustahil manusia bisa lakukan itu. Jadi kita waktu menghadapi ujian, semua yang jahat menimpa kita, saudara, hanya di dalam Kristuslah kita bisa melihat dan membalikkan itu untuk memuliakan Tuhan. Tanpa Kristus, kita nggak bisa mengenal ini. Ya, tanpa Kristus. Jadi Kristuslah puncak dari seluruh daripada ujian Tuhan. Cobaan yang paling jahat sekalipun, yang paling kejam,
yang ditimpakan kepada dia, kejahatan kita timpakan pada dia, keinginan dosa kita timpakan pada dia, dan setan juga ditimpakan pada dia, semua ketidakpercayaan murid ditimpakan pada dia, keraguan murid ditimpakan pada dia, dan dia terima semuanya di kayu salib, dan dia telan bulat-bulat. Untuk apa? Untuk menyatakan dia taat kepada Bapaknya. Dan itulah, dia tidak dicobai oleh siapapun, dan dia tidak mencobai siapapun. Karena dia adalah Allah. Yesus adalah Allah. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Bapaknya. Dan inilah nilai yang terakhir yang kita pelajari, bahwa di dalam kuasa kegelapan sekalipun yang paling gelap, Tuhan dengan kuasanya memakai kejahatan, memakai ujian cobaan dari setan, dan dari iblis, dari orang-orang jahat semuanya. Untuk apa? Untuk menggodok kita sebagai bahan membakar iman kita untuk menyatakan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Saudara, saya memberi satu cerita sebagai terakhir ya. Ada satu cerita dari kaum Puritan ini ya, yang namanya penginjil dari Scotland, seorang hamba Tuhan dari Scotland bernama Ebenezer Erskine ya. Dan dia juga punya saudara namanya Ralph Erskine, 1680-1754. Nah, saudara perhatikan, umur 39 tahun waktu dia menikah dan dia punya beberapa anak itu, istri pertamanya itu meninggal karena sakit penyakit. Dan setelah istrinya meninggal, dia barusan menguburkan lebih kurang ada 3 atau 4 anaknya mati. Jadi 4 anaknya mati, beberapa anaknya mati, dia menguburkan istrinya mati, dan kemudian beberapa tahun kemudian anaknya itu dari 15 anak, 6 anak dari 15 anak itu meninggal. Nah, itu selama 2 tahun dia mengalami satu kehidupan yang betul-betul meruntuhkan seluruh imannya. Nah, kita tahu cerita ini bukan cerita bohong, ini cerita terjadi. Bahkan seperti Ayub kita tahu, 10 anaknya mati semuanya, dan harta bendanya dihancurkan semuanya. Nah, saudaranya Ralph Erskine juga sama. Ya, saudaranya. Ya, ini adiknya itu ya. Nah, umur 32 tahun, istri pertamanya dia mati, dan 9 dari anaknya itu mati semuanya. Dan ini masa-masa kematian yang penyakit Black Death pada saat itu di Eropa yang merajalela, jutaan orang mati, termasuk anak-anak pendeta, anak-anak hamba Tuhan mati semua juga banyak di sana. Nah, saudara, apa yang terjadi dengan hidup dia? Nah, saudara, ini ada satu perkataan dan satu tulisan dia. Dia mengatakan seperti ini ya, sebagai renungan kita hari ini. Dia dikatakan bahwa Tuhan membawa tongkatnya, gadamu dan tongkatmu, itu menimpa aku dan menimpa keluargaku, dan membuat aku mengalami distress, tekanan yang berat, sehingga saya sudah sulit sekali untuk bisa melayani Tuhan dengan satu hidup yang penuh dengan sukacita, dan hidup dia betul-betul dalam kesedihan luar biasa. Dan dia mengatakan apa? Aku tahu Tuhan, Engkau menekan aku dengan tanganmu, dan begitu beratnya supaya aku memproklaim, aku menyatakan, aku memberikan ucapanku, syukurku atas seluruh anugerah-Mu yang luar biasa. Pak saudara, jadi dia tidak mengatai Tuhan, dia malah bersyukur semua terjadi karena betul-betul anugerah Tuhan yang luar biasa menopang saya, yang sudah membeli saya dan memberikan hidup saya, dan betul-betul tidak ada sesuatu yang bisa tertutup dan semuanya terlihat semuanya. Dan aku membau mawar Syaron dari surga. Dan jiwa ada dalam hidupku, dalam istriku dan anak-anakku yang dibawa mati dan masuk ke surga. Itu berbau sangat harum sekali. Saudara, dia mengatakan, sungguh-sungguh semuanya itu aku ditenggelamkan di dalam kasih setia Allah. Dan aku hanya melihat kemuliaan Allah semata, dan aku tidak berani melihat di luar itu. Aku tidak bisa melihat selain daripada kebaikan Tuhan. Karena dia tidak mungkin kalau dia melihat, wah kenapa ini anak saya begini, kenapa istri saya seperti ini. Wah dia nggak berani, dia hanya berani melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan Engkau baik sekali, aku bersyukur. Kasih setiamu semuanya Tuhan, sungguh-sungguh semua selesai di sana Tuhan. Luar biasa Tuhan. Saudara, khotbah-khotbah seperti ini, itu hampir nggak pernah kita dengar. Kita hampir dicekoki dengan apa? Wah, kalau kamu sakit, kamu kurang beriman. Kalau kamu nggak kaya, itu berarti kamu kerjaanmu tuh kurang beriman. Kamu kasih pada Tuhan kurang. Saudara, ini bukan hal seperti itu. Ini adalah sesuatu yang melebihi daripada penderitaan, melebihi daripada seluruh kematian, sakit, penyakit,
Dan orang-orang mengalami Great Depression atau distress. Saudara, orang-orang percaya ini, orang-orang di dalam Tuhan, dia melihat kemuliaan Tuhan melebihi dari segala-galanya. Dan itu yang dia katakan di dalam hidup dia. Ya. Dan dia mengatakan, engkau menjadikan aku seorang manusia yang betul-betul sebagai pemenang. Orang yang mencukupi dan excellent, yang sangat luar biasa di dalam iman saya. Dan begitu cukup sehingga semua kebaikan itu sangat cukup bagi saya. Saudara, di sini kita melihat, kita kalau nggak pernah mengalami perpisahan dengan orang kita kasih, suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita, saudara, kita nggak pernah bisa mengalami hal seperti ini. Tetapi kalau kita sudah mengalami dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu menuntun aku, kebenaranmu dan kasih setiamu selalu mengiring aku, saudara, baru kita tahu, saudara. Iya, kalau kita menghadapi itu, apa yang kita andalkan? Dunia, uang, kekayaan, nggak ada semua, saudara. Dokter nggak bisa diandalkan, nggak bisa semuanya. Apa yang kita lihat? Hanya Tuhan. Dan inilah iman yang kita membawa satu sukacita, ujian cobaan itu semakin memperkenalkan diri kepada siapakah Allah sebenarnya. Allah yang menghibur kita, Allah yang mengerti kita, Allah yang meminta kita jangan ada Allah lain, jangan memandang yang lain, pandanglah saya. Kamu akan penuh dengan sukacita luar biasa. Dan itulah rahasia iman Kristen. Pertumbuhan kerohanian kita yang paling puncak adalah saudara mengenal bahwa Allah melebihi daripada semua kehidupan, kematian, dan seluruh isi dunia ini. Dan kita hanya berharap pada Tuhan. Maka dikatakan rest in peace. Kenapa, saudara? Karena di dalam damai sejahtera Tuhan, kita tenang di dalam Dia. Dan tidak ada satu orang yang mati kecuali orang Kristen. Rest in peace. Nggak ada, saudara. Kenapa kita mati dengan damai? Mati dengan sukacita. Mati dengan satu seruan kepada Tuhan. Dan penantian kepada Tuhan. Satu kebahagiaan yang luar biasa. Satu kemenangan. Kenapa, saudara? Karena Kristus yang menjamin kita. Ya, kita bersyukur hari ini. Mari kita berdoa, dan kalau ada pertanyaan saudara bisa tanyakan kepada saya ya. Mari kita